kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang global warming atau pemanasan global. Tapi sebelum saya menjelaskan, simak video berikut. Nah, gimana teman-teman sehabis menonton video tersebut? Nah, apa sih yang ada di benak teman-teman setelah menonton video tersebut dan dimasukkan ke materi global warming atau pemanasan global? Apakah dari teman-teman tahu apa sih itu global warming atau pemanasan global? Oke, lanjut saja. Saya akan menjelaskan apa sih itu global warming atau pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan laut secara bertahap yang menyebabkan perubahan permanen iklim di bumi. Adapun dampak dari pemanasan global yaitu peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan laut juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub. Selanjutnya, gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Selanjutnya berdampak pada sosial dan politik. Perubahan cuaca laut dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga akan muncul kelaparan dan malagizi. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam dan kematian akibat trauma. Adapun penyebab utama dari pemanasan global diantaranya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan pemanasan yang terjadi karena gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Adapun contoh ilustrasinya yaitu dalam keadaan normal, panas matahari yang menembus atmosfer lalu masuk ke bumi akan diserap secukupnya oleh tumbuhan hijau sebagai bahan bakar utama proses fotosintesis. Sisa panas yang tidak digunakan seharusnya akan dikembalikan keluar atmosfer bumi. Tetapi apabila terjadi perubahan gas-gas tertentu, gas-gas yang mengandung karbon, panas matahari yang tersisa tidak bisa keluar dari bumi karena panas yang berlebihan akan diperangkap oleh gas-gas karbon. Selanjutnya, adapun penyebab dari pemanasan global yaitu polusi udara karena bahan bakar bensin. Bahan bakar mesin dan kendaraan bermotor, mobil dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadi panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan menghangat ke bumi. Penyebab yang lain yaitu adanya penggunaan CFC yang berlebihan. CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. Oke, contoh tadi merupakan penyebab buatan pemanasan global. Adapun penyebab alami pemanasan global yaitu gunung api. Gunung berapi adalah salah satu penyumbang alami terbesar terhadap pemanasan global. Abu dan asap yang dikeluarkan selama letusan gunung berapi keluar ke atmosfer dan mempengaruhi iklim. Uap-uap udara. Uap air adalah sejenis gas rumah kaca. Karena kenaikan suhu bumi, lebih banyak udara yang menguap dari badan air dan tetap berada di atmosfer, menambah pemanasan global. Contoh lainnya yaitu pencairan pemanfors. Pemanfors adalah tanah beku yang memiliki gas lingkungan yang terperangkap di
dalam selama beberapa tahun dan berada di bawah permukaan bumi. Itu hadir di gletser. Saat permafrost mencair, ia melepaskan gas kembali ke atmosfer, meningkatkan suhu bumi. Contoh yang terakhir yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan atau kebakaran mengeluarkan asap yang mengandung karbon dalam jumlah besar. Gas-gas tersebut dilapiskan ke atmosfer dan meningkatkan suhu bumi yang mengakibatkan pemanasan global. Setelah mengetahui penyebab-penyebabnya, ada pun solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global, yaitu melakukan reboisasi. Pohon ini sangat berguna untuk menyerap karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, kemungkinan adanya pemanasan global juga bisa teratasi. Perlu Anda ketahui bahwa satu pohon itu bisa menyerap sekitar 1 ton karbon dioksida selama dia hidup. Yang kedua, menghemat energi. Mengurangi pemakaian listrik dapat membantu mengurangi produksi bahan bakar batu bara dan minyak yang menjadi bahan bakar utama untuk pembangkit listrik. Mengurangi kinerja pembangkit listrik dengan menghemat listrik juga dapat mengurangi polusi udara di sekitar pabrik. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Saya tutup dengan peremesan Om Santi.